buka Oke. kategori kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bang? Ya, alhamdulillah ya tadi kita masuk ke dalam dan tidak perlu panjang lebar tadi. Cuma antrinya doang yang lama. Tadi begitu kita ceritakan sedikit saja, itu pihak kepolisian langsung ngerti dia. Oh ini penggelapan nih bang, gitu. Oh ya udah. Bahkan tadi kita sampaikan nulis ya. Iya, Bahkan yang nulis itu semuanya polisi semua yang nulis tadi. kita cuma isi nama doang. Iya, Kamil ngisi nama, semuanya diisi sama polisi. Nah jadi alhamdulillah laporan kita sudah diterima dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan ya, saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Nah hari ini juga saya juga berharap nih agar jangan sampai nih kalau sampai nanti ini bergulir terus ya saya meyakini setelah saya bertemu dengan Acak Semarang dan saya diberikan bukti-bukti, nah saya meyakini kalau seandainya perkara ini berlanjut, saya meyakini ini bisa jadi ya dugaan saya, analisa saya, jangan-jangan ini ada yang jadi tersangka, ada yang ditangkap nih. Nah saya juga masih membuka diri, kalau seandainya nanti para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Nah, tapi kalau seandainya nanti sampai di BAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Artinya saya hanya mau menunjukkan kepada para pihak dan juga lingkungan kita kan. Ini kan lingkungan teman-teman kita, ini lingkungan kita juga. Nah, kalau seandainya memang bisa musyawarah berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak menutup diri sebelum ada panggilan untuk di BAP. Kira-kira begitu. Yang terlapor siapa bang? Terlapornya Inisial saya aja. usah sebut kan? Biar lebih pasti. Terlapornya 1 inisialnya A, 2 DB, yang 3 BA. Nanti biar dari sini aja, tapi saya kasih inisial aja dulu. Jadi ini asalnya penggelapan, ancamannya 4 tahun. Ini bisa ditahan ya. Makanya saya sekali lagi mau menyampaikan tidak ada niat kita untuk mentersangkakan orang atau lagi mencarain orang, enggak. Intinya Emil berjuang ingin mendapatkan haknya dan sudah 1 bulan lebih ini, mobilnya nggak tahu ada di mana, tapi kami sudah punya bukti. Kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya saya sudah punya bukti bahwa barang ini ada di mana dan sama siapa. Cuma sekali lagi ini bulan suci Ramadan, siapa tahu kawan-kawan kita ini memang punya etikat baik, ya udah kita ketemu, udah kembalikan aja lah, nggak usah ada repot. Bang, dari 3 nama terlapor tersebut masih satu keluarga kah atau seperti apa Bang? Enggak, yang satu keluarga DP, nah, itu suami istri kan, suami istri, yang satunya bukan. Jadi ya memang ini kan keterkaitan sebenarnya kita berhubungan sama istrinya, cuma kan ini ternyata begitu Kamil menghubungi istrinya dan dia menyerahkan ke bojoku katanya gitu ya, jadi akhirnya Kamil intens komunikasinya dengan suaminya. Berarti Ya sebelum BAP kita masih membuka lah. Saya gini loh, saya ini kemarin begitu pas kita pressure kemarin, saya juga banyak menghubungi. Bang itu kan teman kita juga, lingkungan kita memang banyak, termasuk Emil juga banyak menghubungin. Ya sama tadi pagi kan dia juga diundang kan di pagi-pagi Ambiar kan. Nah itu juga banyak juga kita menghubungin. Kok teman sama teman? Ya teman sama teman sih sebenarnya kita menjunjung tinggi ya. Namanya teman sama teman musyawarah. Tapi pertanyaannya begini, yang teman di sana bagaimana? Melihat kita nggak sebagai teman? Sampai-sampai barang kita dipegang dan tidak tahu nih ada di A apa di B apa di C, kita nggak tahu nih. Jadi jangan sampai nanti kita menyimpulkan bahwa di sana tidak menganggap kita teman, nanti kita tidak menganggap dia teman juga gitu. Jadi intinya kami tetaplah membuka musyawarah kalau seandainya pihak di sana memang benar-benar punya niat ingin duduk musyawarah menyelesaikan tanpa panjang lebar. Berarti dari 3 hari somasi itu tidak ada etikat baik ya Bang dari Dela sendiri? Dari Dela nggak ada, dari suaminya juga nggak ada, dari Aca ada. Kemarin kemarin malam dia datang menemui saya, dia menyampaikan, dia menceritakan seluruhnya, sejujur-jujurnya dia ceritakan. Apapun yang dia lakukan dia akui, yang nggak dia lakukan dia nggak akui. Tapi saya melihat dari pembicaraan kita kemarin malam,
itu aja cukup ya, cukup bisa saya percaya karena dia langsung menunjukkan semuanya, bukti-bukti, saksi-saksi dia tunjukkan semuanya, kira-kira begitu. Oke, Kak Emin sendiri gimana nih akhirnya memutuskan untuk melapor? Katanya kan kemarin nggak mau panjang gitu Iya, kan. betul. Dan berteman juga kan dengan Dela. Nah, ini sebenarnya yang saya sebenarnya sesalkan jujur sampai harus ada di tahap ini, karena dari awal kenapa kita layangkan somasi itu supaya bisa komunikasi lebih lebih detail lah. Walaupun tanpa teman-teman ataupun masyarakat tahu di luar sana, sebelum proses somasi aja saya pun sudah dibantu mediasi tuh sama senior-senior yang kenal aku, kenal sama Teh Dela juga. Tapi memang tidak menemukan titik tengah waktu itu. Akhirnya kita lakukan somasi, dan somasi pun sampai 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu tidak diindahkan. Akhirnya sepakat kita ya mau gimana lagi ya, memang harus menempuh jalur ini karena memang udah sebulan saya nggak tahu, sebulan lebih nggak tahu posisi mobil itu di mana. Bang, tapi pihak sana tuh selalu mengatakan bahwa mobilnya udah Udah dikembalikan. dikembalikan. Iya, kalau dari keterangan memang kita juga waktu ditunjukkan WA, kan Aca sempat menghubungi Arman tuh, bahkan kalimatnya, kok tumben kamu WA, pasti WA ini kamu akan screenshot, kamu kasih ke Kemil ya, itu ada, biar seolah-olah kamu belum terima mobilnya. Nah ini kan kita kemarin tuh sempat bingung, apakah ini sama Arman, apakah ini sama Aca, kita bingung kan. Nah, tetapi kemarin Aca datang menceritakan seluruhnya, bukti-bukti dan ada dan sebagainya. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua pihak nih, ya, 3 pihak ini, percayalah sama saya. Nanti kalau perkara ini dibuka semua, pasti nanti yang pertama malu, yang kedua ini bisa jadi tersangka yang tadinya orang menganggap bahwa oh ini korban, nanti bisa jadi ini, bahkan menurut saya nih, saya menganalisa bukti-bukti yang ada, menurut saya justru ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi teman-teman yang katanya kemarin itu dia menjadi korban, bahkan nanti mereka ini bisa jadi disebut sebagai pelaku. Bang, Ya, bukti yang dibawa ada surat perjanjian waktu peminjaman peminjaman mobilnya. Di situ ada penyebutan juga terkait hal-hal sebelumnya, yaitu tentang umroh segala macam. Kemudian apalagi ya, bukti kepemilikan mobil, kemudian pembayaran angsuran selama ini. Tapi gini ya, saya mau lihat gini, saya mau menyampaikan juga gini. Jadi ketiga pihak ini, menurut saya tata cara mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi menurut saya cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Nah, nanti saya kalau sekarang saya keluarkan buktinya nggak elok ya, makanya saya menunggu dulu niat etikat baik dari para pihak. Tapi andai kata sampai nanti diperiksa, kami sampai menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami cukup kuat, percayalah sama saya. Ini menurut saya ketiga orang ini, pihak-pihak yang terkait dengan ini, cukup membahayakan dalam menyelesaikan permasalahan. Sampai menimbulkan permasalahan yang baru. Contohnya, ada beberapa unit mobil kan, ya, contohnya satu aja simpel, mobil Kemil. Dan nanti kalau saya buka nih ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ada pembayaran, nah kemudian mobil Kemil itu tanggal berapa didapatkannya, menurut saya begini, pasti nanti ada pihak yang malu dan jadi tersangka. Kami untuk komunikasi sendiri terakhir sama Dela Pak. Sama Teh Dela itu tanggal 22 Februari. Waktu itu saya menanyakan mobil dan Teh Dela menjawab kalau urusan mobil dia tidak ada sangkut paut, dia cuma melihat waktu pengantaran, yaitu mungkin yang dimaksud adalah tanggal 27 Januari waktu itu. Setelah itu dia tidak ada kaitannya lagi, tidak tahu. Artinya hampir sebulan setelah dia melihatnya. Iya, setelah sebulan tanggal 22 Februari ya. Dan selain mobil ada hal lain yang dituntut. Kalau sama Teh Dela nggak ada. Sebenarnya dari awal memang sebenarnya sama Teh Dela ini sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sama-sama korban dari Aca. Cuman seperti Bang Her tadi sampaikan, ada cara penyelesaian yang akhirnya kemana-mana gitu. Akhirnya akan menggeret kasus ini kemana-mana sampai mungkin akan jadi kasus tambah parah lagi ya Bang. Ya kalau menurut saya parah. Cara penyelesaiannya aja sih. Kalau menurut saya sangat parah lah, sangat parah. Saya juga kaget ya ketika saya ngeliat chat, bukti-bukti transfer. Jadi sebelum ada laporan polisi kemarin itu ternyata sudah ada lalu lintas keuangan ratusan juta juga yang yang masuk
yang ini, yang Aca kirimkan. Jadi Aca itu kan selama ini kami nggak tahu nih, Aca itu pernah nggak sih bayar uang gitu kan? Dan ternyata setelah kemarin kami ketemu sama Aca, kami lihat ternyata pembayarannya cukup banyak juga. Masuk ke rekening ya PT yang saya nggak tahu ini apa namanya, tapi saya lihat di Google ternyata itu pemiliknya ya Dela dengan Arman. Bang, mungkin dari total kerugian semuanya itu mungkin berapa sih Bang? Gimana? Untuk total kerugian semuanya mungkin dari hilangnya unit dan juga beberapa. Kalau unit yang banyak kan kita nggak apa namanya, itu bukan ranah kami sebenarnya. Nah, cuman gini, maksud saya kemarin tuh melihat ketiga orang ini menyelesaikan permasalahannya sampai menimbulkan permasalahan baru. Contohnya seperti mobil Kemil kan. Harusnya utang piutang harusnya itu bisa apa namanya, harusnya Aca dengan Dela ini bisa menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan mobil Kemil. Ya begitu. Karena sudah ada lalu lintas keuangan masuk di situ. Nah, saya kan kaget, loh kok sampai mobil Kemil itu diserahkan lagi gitu. Harusnya tidak. Nah, ini yang saya katakan lagi, saya simpulkan bahwa cara menyelesaikan permasalahannya cukup membahayakan. Bang, jangan diduga mereka pemain gitu Bang, tanda kutip gitu. Ya, saya nggak mau apa namanya menuduh ya. Saya nggak menuduh apakah pemain, apakah pelatih atau apa. Tapi yang jelas saya melihat bahwa kalau perkara ini bergulir nantinya sampai di BAP, percayalah sama saya, nanti bisa jadi nih ya, dugaan saya nih, bisa jadi semuanya kena. Siapa aja nih Bang semuanya kena? Nah, itu yang tadi Iya. saya bilang. Iya. Ada A, ada DP, ada apa tadi? PA. AP. AP. Ya. Bang, tapi permasalahan Aca sama DP sendiri itu sebenarnya udah selesai atau belum sih sebenarnya? Kalau saya lihat dari bukti yang ada belum selesai, tapi uang cukup banyak juga yang masuk. Artinya udah ada pencicil Sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5 ada pembayaran. Jumlahnya di atas 100. Untuk di mobil Kemil sendiri punya apa dari kan apa? Kalau menurut keterangan dari Bang Aca sendiri, dia memberikan jaminan, menaruh sebagai jaminan di Tedela ataupun Bang Arman. Nah, tapi karena temponya, jadi waktu itu kata menurut Bang Aca itu mobil itu harusnya dikembalikan ya, tapi karena memang tidak mampu membayar sekaligus, akhirnya mobil itu ketahan. Saya kontak waktu itu sama Bang Arman, saya konfirmasi bahwa ada nggak mobil saya di sana, ada. Tapi apakah dikembalikan, katanya ya saya harus selesaikan dulu ataupun Aca menyelesaikan dulu dengan dia gitu. Nah, sebagai teman yang banyak teman di luar sana yang menghubungi saya, kok kamu masih teman, harusnya kan mengkerucutnya itu ke Aca gitu yang memang penyebab masalah. Benar, sampai sekarang pun tetap Aca yang sebagai tersangka utama yang kita laporkan. Tetapi dari hasil yang penjelasan saya ke pihak kepolisian tadi, mereka yang menyimpulkan sendiri siapa aja yang terkait dan apa aja yang ada kaitannya di situ. Boleh sedikit cerita tentang proses apa itu bisa pas pindah tangan dari kamu? Gimana, maaf? Proses Oh iya, proses pindah tangannya waktu itu pas malam ya. Waktu itu saya seperti tadi yang Bang Her bilang bahwa Bang Aca ini selain ke saya mungkin selain ke Tedela mungkin ke saya juga dia ikut masih nyicil. Masih mencicil dari yang umroh yang kemarin itu ketunda yang akhirnya dia nyicil. Saya bilang ke Bang Aca, Bang, boleh nggak dicicilnya itu jangan 2 juta sekaligus deh, ataupun yang agak gedean supaya saya bisa mendaftarkan umroh di travel yang lainnya. Tetapi Bang Acanya langsung memberikan ide ketika itu, boleh nggak saya pinjam ke mobil kamu? Ini kebetulan saya lagi ada proyek yang mau cair nih untuk tanggal 3, jadi saya sekaligus membayar uang kamu dan mobil sekaligus balikin. Waktu itu saya jujur gelap mata. Dalam artian gini, saya cuma kepikiran kalau uang dibalik saya bisa umroh dengan Umi. Karena saya menanti umroh ini dari tahun 2019. Mungkin hanya orang yang menanti lama itu yang kayak melihat sedikit harapan itu langsung senang gitu. Nah, itu mungkin kecerobohan saya. Kalau teman-teman bilang kebodohan saya, ya cuma di situ. Tapi pada akhirnya yang mobil saya itu nggak tahu kemana. Berarti Bang, nominal dari uang Abang sendiri yang sama Aca berada berapa? Kalau sekarang sisanya itu 50-an juta lagi. Itu di luar mobil? Di luar mobil. Kalau dengan mobil mungkin ya hampir 400 juta. Sekarang gini, satu terakhir nih. Saya berharapnya mobil Kemil ini yang pertama nggak kena banjir. Itu yang pertama ya. Karena di daerah itu saya lihat mobil-mobil udah pada kena banjir semua kan. Nah, kan berarti rusak bisa jadi. Yang pertama berharap nggak kena banjir. Yang kedua tidak dijual.
Karena apa? Ada percakapan mereka yang saya baca, mereka mengarah ingin menjual mobil itu tanpa BPKB. Nah ini harapan saya jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi juga ya aduh, udahlah Panjang. jangan lagi. Bang boleh lihat. Ini Sampaikan Bang Emil. Liatin mungkin BAP-nya. Sampaikan Oke. Buat teh Dela. Kalau saya sih cuman berharap selagi belum tadi dibilang kita BAP apa? Ya masih kita membuka Masih diri kita lah. membuka diri, Nah. membuka supaya kita bisa musyawarah dan Ya. saya dari awal tuh sebenarnya ingin tahu aja mobil itu di mana. Karena dari awal memang saya udah tahu kekehnya pihak Bang Arman tidak mau mengembalikan itu. Kalau sekarang ini saya bingung. Jadi bukan hanya masalah takut kehilangan lagi, tapi udah bingung di mana. Jadi nggak tahu lagi di mana. Bang Arman nggak mengakui, Bang Acanya nggak mengakui. Gitu. Ya semoga cepat selesai aja sih. Ya deh, ini HP-nya, Bang. ini HP-nya Bang. Alamatnya tutup aja. Bang. Ada yang lama Bang. Bang Hermanto lihat depan Bang. Ya Mas Lembur. Ada Bang. Herwanto bukan Hermanto. Bro, Tahan, Bang, bro, tahan, lebaran Bang. ada di Bro. itu baca dulu LP-nya. Nah, dari Parel, karena dari Parel dia komunikasi, dia kemarin komunikasi sama dia. Coba Aduh Bang, LP-nya baca Bang. LP-nya. Dibaca Bawahnya. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 1614/3/2025 Polda Metro Jaya tanggal 6 Maret 2025 pukul 17.50 WIB bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas. Pada hari tanggal ditandatangani surat tanda penerimaan laporan. Dengan ini diterangkan bahwa nama Muhammad Sahrul Kamil ZA, nomor identitas Udah. sekian. Bawahnya bawa. Oh ya, Terlapornya siapa? telah melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 yang terjadi di Jalan Komplek BDN 16 ya titik Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlapor inisial yang pertama A, yang kedua DP, yang ketiga PA. PA nih orangnya. Foto dulu ya Bang. Bukan orangnya PA ya, ntar sangkanya orangnya PA lagi. Inisialnya. Oke ya. Foto lagi Bang, sini Bang. Udah Bang, foto dulu Bang. Foto Bang. Iya, Bang. Senyum. Smile. Bang udah produce. Kanopi. Ya belum itu Bang? Hah? Belum ya Bang? Oke.